warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Pasana iTech. Dalam sesi ini kita akan bahas tentang latihan membuat normalisasi bagian kedua. Kita lanjut, di mana nanti pada sesi ini kita akan bahas tentang sistem reservasi kamar hotel. Di latihan ini membuat back-end database untuk klien yang memiliki hotel, di mana dalam latihan ini klien atau pemilik hotel Anda ingin membuat reservasi kamar. Jadi nanti kliennya akan membutuhkan reservasi kamar, di mana pemesanan ini membutuhkan beberapa informasi, di antaranya nama tamu, nomor kontak, email, jenis kamar, nomor kamar, tanggal cek dan check out, serta tarif kamar. Kemudian nanti membutuhkan nomor reservasi, di mana nomor reservasi tersebut akan dibuat secara unik. Kemudian membutuhkan kartu kredit atau cek kartunya. Nah, dalam pembuatan normalisasi bagian 2 ini, sebelumnya saya telah menerangkan contoh lainnya, yaitu belajar membuat normalisasi bagian 1. Di sana diterangkan beberapa teori tentang normalisasi. Nah, bisa kunjungi di channel Pasana iTech. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan atau pembuatan normalisasi 1. Nah, di dalam pembuatan normalisasi 1 atau 1NF dari permintaan klien tadi, di mana dibutuhkan nama kliennya atau nama pengunjung, kemudian phone, email, nomor kamar, tipe kamar, check in check out, tarif kamar, aktual tarif kamar, nomor reservasi, nomor kartu, serta kartu expirednya. Nah, nanti di sini yang diminta untuk pengecekannya. Oke, kita coba analisa dari permintaan tersebut. Kita tulis dulu namanya, kemudian nomor handphonenya atau teleponnya, kemudian kita coba tulis emailnya, nomor kamarnya, tipe kamarnya, kemudian buat check innya kapan, check outnya kapan, kemudian tarifnya, aktual tarif, kemudian nomor reservasi, nomor kartu expired. Nah, di sini kalau kalian di sini ada beberapa pengunjung yang meminta beberapa kamar. Oke, kalau begitu kita coba insert di bagian bawah ini. Di sini kita insert menjadi row untuk melihat menganalisa data yang ada. Nah, kalau kita lihat di sini 1NF-nya di sini masih banyak dependensi, masih banyak kerangkapan data, maka kita coba akan membuat normalisasi lagi, yaitu memecahkan. Di sini nanti kita pecahkan dari sisi nomor kamarnya, kemudian reservasinya, kemudian aktual tarifnya. Di sini masih bisa kita pecahkan. Oke, kita masuk ke normalisasi kedua untuk mengetahui transit maupun dependen yang lainnya yang masih ada ketergantungan. Nah, di sini di tabel normalisasi 1 kita bisa pisahkan foreign key-nya, yaitu dari kamar dan reservasi.
Nah, kalau kita lihat di sini tabel kamar tadi dari nomor 1 itu ada nomor kamar, kemudian ada tipe kamarnya, kemudian ada tarif kamarnya. Nah, kalau kita pecahkan dari data ini, maka menjadi tabel ini, itu tabel kamar. Kemudian dari tabel kamar ini kita bisa pisahkan menjadi PK-nya di sini supaya nanti bisa ini menjadi reservasi. Nah, reservasi ini kalau kita lihat dari tabel normalisasi 1, di situ ada nomor reservasi, kemudian nama pengunjung, kemudian ponnya, kemudian emailnya, tanggal check-innya, check-outnya, kemudian nomor kartunya serta kartu expirednya. Nah, untuk memisahkan di sini belum masuk yaitu aktual tarif kamar. Nah, karena nanti mungkin tarif kamarnya bisa yang ada default atau standar, kemudian ada tarif kamar aktualnya. Kita buat di sini ada reservasi detail, ada nomor kamar, ada nomor reservasi, aktual tarif kamar. Nah, dari normalisasi kedua ini kita bisa lihat masih bisa dipecahkan nggak ini, atau dipisahkan lagi nggak tabel yang ada di sini, karena di sini masih ada kerangkapan datanya. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita lihat dari normalisasi kedua tadi, dari sini masih ada terdapat partial diferensial ya, yaitu tabel kamar, nomor kamar, tipe kamar, tarif kamar. Kemudian ada partial diferensial untuk tabel reservasi. Di situ ada nomor reservasi, nama, pon, email, check-in, check-out, nomor kartu, tipe kartu, kartu expired. Nah, itu masih dia posisi partial diferensial. Kemudian coba kita pisahkan untuk mencari data yang bisa dinormalkan ke normal 3. Kita lihat di situ ada nomor kartu. Nomor kartunya di situ, atau kalau lihat di situ ada nomor kartu, tipe kartu, kartu expired. Ada 3 ya. Kemudian ada email. Di email ini sini karena untuk pendaftar maka email, di situ ada emailnya, ada namanya, ada ponnya. Jadi ada tiga kriteria dari pengunjung itu, yaitu emailnya, namanya, serta ponnya. Kemudian tipe kamar. Tipe kamar nanti berkaitan dengan tarif kamar. Nah, dari 3 tabel ini, kriteria ini masih terdapat transit diferensial. Nah, kalau coba kita urutkan, kita uraikan menjadi beberapa uraian kamus data di sini. Kalau kita lihat dari sini tadi, kita bisa pecah menjadi beberapa tabel lagi, yaitu tabel kamar, reservasi, detail reservasi, serta tamu. Nah, ini jadi bisa kita pecah menjadi 6 tabel. Nah, di sini ada tabel kamar. Di tabel kamar itu terdapat tipe kamarnya, kemudian nomor kamarnya, tarif kamarnya. Kemudian di kamar itu terdapat nomor kamar, tipe kamar, reservasinya juga. Di situ ada nomor reservasi, kemudian check-innya, check-outnya, email, serta kartu. Kemudian di detail reservasi itu terdapat nomor kamar, nomor reservasi, tarif, aktual kamarnya.
Untuk data tamu, di situ mereka mempunyai nama, email, nama depan, nama belakang, dan ponnya. Kemudian tamu mempunyai kartu, yaitu nomor kartu, tipe kartu, kartu expirednya. Nah, kalau kita lihat dari uraian ini, kita bisa buat tabel 3NF-nya, yaitu seperti ini. Jadi di situ kita bisa pecahkan tadi, jadi dari normalisasi kedua 3 tabel menjadi 6 tabel, di mana 6 tabel ini yaitu tabel kamar. Tabel kamar itu terdiri dari tipe kamar, tarif kamar. Kemudian di kamar itu nanti terdapat nomor kamar, tipe kamarnya. Di tabel reservasi detail itu nanti akan didapat nomor kamar, nomor reservasi, tarif aktual kamar, yaitu foreign key dari kamar dan reservasi. Kemudian di reservasi itu terdapat ada nomor reservasinya, kemudian emailnya, kartu, kemudian check in, check outnya, dimana nomor reservasi nanti menghubung ke reservasi detail. Kemudian di tamu itu kita lihat ada email, nanti kita akan relasikan ke dari email ini, dari tamu ini akan kerelasikan ke nomor reservasi. Nah, email ini nanti di situ ada email, ada nama depan, ada nama belakang dan ponnya, yaitu identitas dari tamunya ini. Nah, di mana kartu juga, karena ini reservasi itu sudah ada, kita nanti key-nya adalah email, maka di sini email, kemudian di sini ada kartu dan ada nomor kartunya sini. Nanti akan relasi antara nomor kartu dan kartu. Nah, ini di normalisasi ketiganya. Kemudian untuk mendapatkan primary key yang unik, karena di sini ada beberapa, misalnya contohnya tipe kamar. Tipe kamar ini kan dia tidak unik, ya. Maka kita buatkan ID masing-masing tabel, nanti kita buatkan ID tabelnya. Misalnya ada ID tipe kamar, ada ID kamar, ada ID tamu, ada ID reservasi, ada ID kartunya, untuk nanti bisa terrealisasi. Nah, dari 3NF ini, dari tabel-tabel ini bisa kita buat relasinya menjadi seperti ini, yaitu tipe kamar ke kamar. Jadi tipe kamar ke kamar itu tipe kamarnya. Kemudian dari kamar nanti ke reservasi, di sini nomor reservasi ke nomor reservasinya, jadi satu ke banyak. Terus nanti dari reservasi ke reservasi detail itu nomor reservasi dengan nomor reservasinya, yaitu PK-nya dan FK-nya. Kemudian di sini kunci tamu kita menggunakan email, yaitu email tamu dengan email reservasi untuk key-nya. Kemudian kartunya juga sama, nomor kartu di sini dengan nomor kartu di reservasi. Nah, di sini belum terdapat PK-nya, dan nanti kita tambah atau rubah menjadi tambahkan di sini menjadi ID tipe kamar atau ID kamar, ya, ID tipe kamar, ID kamar, ID tamu, ID reservasi, dan ID kartu. Oke, kita coba tambahkan di ID-nya di sini. Kalau kita buat kamus datanya di sini, coba kita analisa kembali di normalisasi ketiganya. Di situ ada tipe kamar. Sebelumnya ID kamar ini nanti menjadi primary key dari ID tipe kamar. Kemudian di situ ada tipe kamarnya, tarik kamarnya. Kemudian kamar kita tambahkan juga ID kamar, nomor kontak dan ID tipe kamar untuk nanti menjadi PK dari foreign key dari tipe kamar, yaitu ID tipe kamar. Kemudian di tabel reservasi kita tambahkan ID
ID reservasinya, ada ID kamarnya. Untuk ID reservasi detailnya, di mana nanti akan terhubung dengan ID kamar dengan ID reservasi. Jadi nanti untuk mendapatkan tarif aktual kamar pada saat itu. Kemudian di reservasi itu terdapat ID reservasi, ini sebagai primerinya. Kemudian nanti sebagai foreign key dari reservasi detail, kemudian sebagai nanti di sini kita tambahkan ID tamu. ID tamu ini untuk merelasikan dari primary key dari ID tamu. Jadi sini PK-nya, kemudian ada PK kartunya. Kemudian dari kartu si tamu itu ada ID kartu, ada nomor kartu, tipe kartu, tanggal expirednya. Karena takut nanti dia pakai kartu tapi kartunya nggak berlaku. Sampai kapan dia melakukan check outnya nanti. Kemudian dari sisi tamu itu nanti ada ID tamu, ada email, ada nama depan, nama belakang, phone. Nah, di tamu itu nanti ada kita tambahkan ID tamu. Nah, ini sudah normal di final 3NF-nya. Nah, kalau kita lihat di relasinya, maka bisa seperti ini. Misalnya ada tipe kamar, ID tipe kamar, ID tipe kamar. Di situ nanti akan relasi antara ID tipe kamar dengan ID tipe kamar di kamarnya. Kemudian di ID kamar terdapat di reservasinya ada ID kamar, jadi satu kebanyak. Kemudian di sini ada reservasi dari primary key ID reservasi ke ID reservasi. Kemudian tamu juga dari ID tamu ke ID tamu di reservasi. Begitu juga di tabel kartu ID kartu di reservasi terdapat di tabel ID kartu di kartu. Nah, ini contoh latihan normalisasi bagian 2. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diikuti. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.